Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sehat. Hari ini ketemu lagi sama Ustazah Iva untuk belajar bersama-sama. Anak-anak, sebelum mulai belajar, jangan lupa kita berdoa dulu. Yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, jangan lupa kita membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, kita membaca Asmaul Husna. Hari ini kita akan belajar PPKN. Tema 7, subtema 1, menghargai keberagaman. KD 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 4.3 menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Menghargai keberagaman. Apa itu keberagaman? Keberagaman bisa diartikan yaitu perbedaan dalam masyarakat, seperti perbedaan suku, agama, bahasa, atau kesukaan. Setiap manusia memiliki ciri khas atau kebiasaan yang berbeda-beda. Kebiasaan yang berbeda-beda merupakan bagian dari perbedaan. Perbedaan ciri tersebut menimbulkan keberagaman baik dalam anggota keluarga di rumah, sekolah, atau dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dan banyak memiliki keberagaman pada setiap daerahnya. Keberagaman di setiap daerah berpengaruh terhadap keberagaman karakteristik setiap individu. Ada banyak jenis keberagaman dalam diri masing-masing setiap individu. Apa saja ya? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, ada keberagaman kebiasaan. Yang kedua, ada keberagaman kesukaan. Yang ketiga, keberagaman fisik. Kemudian yang keempat, ada keberagaman sifat. Yang kelima, ada keberagaman sikap. Yang keenam, keberagaman kebudayaan. Kemudian yang ketujuh, keberagaman profesi. Satu, keberagaman kebiasaan. Kebiasaan adalah segala aktivitas yang sering kita kerjakan. Contohnya kebiasaan seseorang. Apa saja ya? Yaitu yang pertama, ayah setiap pagi selalu berolahraga. Yang kedua, ibu selalu menyiapkan sarapan pagi. Kemudian ada contoh yang ketiga, kakakku setiap sore selalu membaca koran. Yang keempat, adikku dan aku setiap sore selalu menyiram tanaman. Anak-anak, yuk kita belajar berbuat kebaikan ya, agar menjadi kebiasaan yang baik. Yang kedua, keberagaman kesukaan. Kesukaan bisa diartikan sebagai hobi, kegemaran, atau kesenangan. Contohnya, kesukaan seseorang yaitu 1. Mira menyukai minuman es alpukat, sedangkan Dayu lebih suka minuman coklat yang hangat. Yang kedua, kakak senang makan buah apel, sedangkan adik lebih suka senang jeruk. Yang ketiga, ayahku suka memelihara ikan. Ustazah harap anak-anak kalau kita menyukai sesuatu, kita tidak boleh memaksakan pada orang lain ya. 3. Keberagaman fisik. Keberagaman fisik seseorang berhubungan dengan yang pertama, warna kulit. Setiap orang mempunyai warna kulit yang berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, sawo matang, atau kuning. Kemudian yang kedua, tinggi badan. Ada yang mempunyai badannya tinggi ataupun pendek. Kemudian yang ketiga, berat badan. Ada yang berbadan kurus ataupun gemuk. Yang keempat, jenis rambut. Ada yang berambut lurus ataupun keriting.
Ingat ya anak-anak, tidak boleh memilih-milih teman, biarpun keberagaman fisik berbeda-beda. 4. Keberagaman sifat. Sifat adalah karakter atau ciri khas yang melekat pada diri seseorang yang membedakan dengan orang lain. Apa saja ya contohnya? Contoh sifat seseorang antara lain: 1. Penyayang terhadap sesama. 2. Dermawan atau suka berbagi. Yang ketiga, humoris atau senang membuat orang gembira. Yang keempat, rendah hati atau selalu menghargai orang lain. Kemudian ada contoh yang kelima, suka menolong atau membantu teman atau orang lain yang kesulitan. 5. Keberagaman sikap. Sikap baik adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan keyakinan seseorang. Contoh sikap yang baik yang dilakukan seseorang antara lain: 1. Berdiskusi atau bermusyawarah. Jika ada perbedaan pendapat dengan teman kita, maka sikap kita harus menerima perbedaan dan menghargai pendapat teman. Yang kedua, waktu makan bersama teman-teman dan tanpa sengaja teman kita menumpahkan minuman sehingga baju kita basah dan kotor, maka sikap kita adalah memaafkannya. Kemudian ada sikap yang buruk yang wajib kita hindari. Contohnya: 1. Tidak mau berteman dengan yang berbeda suku atau beda agama. Yang kedua, tidak peduli pada teman yang sedang kesusahan. Yang ketiga, sombong dan sering mengejek teman. Kemudian yang keempat, tidak menghargai teman yang berbeda pendapat. Yang kelima, mengganggu teman yang sedang beribadah atau sedang belajar. Keenam, dan lain-lain. Yuk kita biasakan bersikap baik kepada siapapun. Dengan begitu orang lain akan bersikap baik kepada kita. Keenam, keberagaman kebudayaan. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam dan berbeda-beda. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda-beda dan biasanya dipakai pada acara-acara tertentu, misalnya upacara keagamaan atau pernikahan. Indonesia juga memiliki tari-tarian tradisional dan lagu-lagu daerah. Kita juga mempunyai alat musik tradisional. Selain itu, pada setiap daerah mempunyai bahasa daerah yang berbeda-beda. 7. Keberagaman profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu. Contohnya profesi ada yang menjadi dokter, polisi, guru, pilot, dan ada juga yang menjadi tentara. Coba sebutkan cita-cita kalian apa ya? Anak-anak, untuk menggapai cita-cita, kalian harus rajin belajar dan jangan lupa berdoa. Kalian sudah tahu kan kalau Indonesia itu kaya akan keberagaman. Maka kita harus bersyukur dan menjaga kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Walaupun berbeda-beda, kita harus saling menghargai dan menghormati. Cara menghargai keberagaman di Indonesia antara lain: kita berteman dengan siapa saja walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Kita harus bersikap sopan santun kepada orang lain ataupun kepada siapa saja. Bangga atas keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian kita harus mencintai dan memperkenalkan kebudayaan kita kepada bangsa lain. Manfaat menghargai keberagaman. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, terhindar dari permusuhan. Yang ketiga, banyak teman dan hidup kita menjadi damai. Kemudian yang keempat, terciptanya rasa saling menghormati dan menghargai. Sikap saling menghargai keberagaman atau perbedaan
merupakan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila ketiga. Bunyinya Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Nah, anak-anak, sekian materi hari ini. Ustazah Iva akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.